Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa sihhatil badan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu samii'un 'aliim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita dapat melaksanakan kegiatan Ramadan 1442 Hijriah di Madrasah Sanawiyah Negeri Dapatjaya. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pekan ketiga ini, kegiatan Ramadan diberi judul itu dengan judul zakat fitrah. Mengapa zakat fitrah ini kita bahas dalam kegiatan ini? Karena zakat fitrah adalah bagian terpenting di dalam rukun iman dan termasuk rukun iman yang ketiga. Hanya di sana disebutkannya zakat. Zakat itu ada dua, yang pertama adalah zakat mal dan yang kedua adalah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu harus memenuhi haul dan nisab, sedangkan zakat fitrah ini dibayarkan, ditunaikan berkenaan dengan puasa Ramadan. Zakat fitrah secara bahasa, menurut bahasa Arab artinya yaitu tumbuh dan berkembang. Atau juga disebut suci. Kenapa tumbuh dan berkembang? Sesuai dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim tutahhiratan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan adanya zakat fitrah ini akan menumbuhkan berbagai macam kebaikan dan mengembangkan segala sesuatu yang baik dalam melaksanakan dari zakat fitrah tersebut. Secara istilah, bahwa zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian makanan pokok atau makanan utama menurut ukuran yang telah ditentukan oleh agama dan hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan sekali dalam setahun.
Jadi hukumnya wajib, terutama bagi orang-orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian ukurannya bagaimana? Ukurannya 1 gantang sama dengan 1 sok per jiwa atau per orang, atau dikenal di kita itu 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram beras. Nah, itu ukurannya. Mengapa zakat fitrah ini ditekankan? Karena memang hukumnya wajib, sesuatu yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Apa akibatnya kalau orang yang tidak melaksanakan zakat fitrah tersebut? Dalam suatu hadis nyatakan bahwa apabila orang tersebut tidak mau melaksanakan zakat fitrah, maka dia akan dibuatkan bingkai dari besi yang apabila bingkai besi ini telah dingin, maka akan dipanaskan selama 5.000 tahun dan digosokkan kepada badan orang yang tidak mau melaksanakan zakat fitrah ini pada hari kiamat. Silahkan dicek. Apabila hadisnya dhaif, tentunya digunakan. Apabila hadisnya dhaif, jangan digunakan hadis ini. Tapi jika lebih baik atau sebagai afdhalul ibadah, maka gunakan sebagai motivasi agar yang tidak mau melaksanakan zakat fitrah ini mau melaksanakan. Tujuannya apa? Yaitu tadi, untuk mengembangkan dan untuk menumbuhkan berbagai macam kebaikan, agar orang tidak kikir, kemudian menumbuhkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Apakah ada syaratnya dalam melaksanakan zakat fitrah ini? Tentu ada syaratnya. Yang pertama adalah Islam. Syaratnya Islam, orang Islam. Jadi bukan orang Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, orang Islam ini ketika terbenam matahari di akhir Ramadan, dia masih hidup. Jadi di akhir Ramadan itu masih hidup orang tersebut, wajib zakat. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kelebihan makanan pokok dibanding keluarga lainnya. Memiliki kelebihan. Itu tadi syaratnya. Kemudian rukunnya. Rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam melaksanakan sesuatu, termasuk rukun zakat. Yang pertama, rukun zakat fitrah adalah apa? Ada pemberi zakat. Kemudian yang kedua, rukun, ulangi, mohon maaf. Zakat fitrah yang pertama rukunnya adalah niat. Yang kedua, pemberi zakat. Yang ketiga adalah penerima zakat. Dan yang keempat adalah ada makanan pokok. Bagaimana niatnya? Insya Allah kita bahas nanti. Niatnya bagaimana? Nah, ini niat ya, yang pertama. Yang kedua, pemberi zakat. Yang ketiga adalah penerima zakat, dan yang keempat adalah ada makanan pokok. Kemudian kapan sih waktunya melaksanakan zakat fitrah? Bolehkah kita zakat fitrah di awal Ramadan?
sampai dengan akhir Ramadan, boleh melaksanakan zakat fitrah, itu boleh di awal dan di akhir Ramadan. Awal sampai akhir Ramadan itu termasuk waktu boleh atau waktu zawaz. Kemudian boleh di waktu yang lain, boleh. Ada waktu yang diutamakan, yaitu sejak terbenam matahari di akhir Ramadan. Itu adalah waktu yang diutamakan. Sejak akhir Ramadan, itu waktu yang diutamakan. Sampai kapan? Sampai dengan subuh ya mungkin. Kemudian ada waktu yang lebih baik, yaitu waktu pemberian zakat pada saat subuh, setelah subuh sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Ini kalau bisa melaksanakan hebat banget, luar biasa. Karena waktu subuh itu biasanya orang banyak yang sibuk sholat, zikir, mempersiapkan sholat Idul Fitri dan lain sebagainya. Pada umumnya adalah zakat ini dilaksanakan di akhir Ramadan sampai dengan malam hari. Ini pada umumnya. Nah, dari waktu-waktu tersebut silahkan kaum muslimin rahimakumullah bisa memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, mana yang dibolehkan oleh Islam untuk melaksanakan zakat fitrah. Nah, kemudian kapan kapan waktunya itu sesuai tadi waktu yang telah ditentukan. Ada waktu boleh, ada waktu yang lebih baik, kemudian ada waktu yang utama. Kemudian sekarang niat. Mari yang masih anak-anak mulai dari sekarang, atau bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang belum tahu, mungkin yang sudah tahu akan menjadi lebih tahu, yang belum tahu menjadi tahu. Dan apabila ada kesalahan dalam mengucapkan lafaz ini, mohon koreksinya. Baik, kita mulai niat zakat fitrah. Nah, yang saya tahu kalau zakat fitrah itu biasanya ini ada beras di sini, kemudian tangan kita di atas disimpan, tangan kirinya, kemudian tangan kanan kita melaksanakan niat. Niat untuk diri kita sendiri, yang akan kita bahas yaitu untuk diri kita sendiri, untuk istri kita, untuk anak laki-laki, kemudian ada untuk anak perempuan. Kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardalillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu niat zakat fitrah untuk istri kita. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardalillahi ta'ala. Itu untuk istri kita. Kemudian untuk anak laki-laki, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Siapa namanya? Nama anak laki-lakinya fardalillahi ta'ala. Kemudian niat anak perempuan niat zakat untuk anak perempuan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri
banati titik siapa namanya, fardhalillahi ta'ala, atau dengan bahasa Arab yang lain. Silakan. Nah, itulah niat-niat zakat fitrah yang hendak kita laksanakan. Kemudian amilnya ini, orang yang menerima zakat itu gimana? Jadi ketika menerima zakat itu harus ada doanya, yaitu doanya si amil itu mengatakan, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Nah, ini kita ulangi lagi ya, untuk menerima. Kalau Bapak Ibu juga menerima zakat fitrah, nah ini doa menerima zakat fitrahnya. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Kali lagi, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Nah, itulah bab tentang zakat fitrah. Apa hikmah yang kita dapat dari zakat fitrah tersebut? Yang pertama, menambah berkah dan meredakan amarah murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau sudah melaksanakan zakat fitrah itu, kita ditambah berkahnya oleh Allah dan Allah reda ya. Allah reda amarahnya. Kemudian yang kedua yaitu salah satu upaya untuk pencegahan ke jalan yang tidak baik, termasuk pencegahan perbuatan syirik, perbuatan kejahatan batiniah, iri, dengki dan lain sebagainya. Kemudian merupakan salah satu wasilah untuk menghilangkan ya, termasuk menghilangkan sifat yang jelek ya dari kita sendiri, yaitu termasuk batiniah. Kemudian menjadikan kita suci, dan mudah-mudahan di hari yang fitri itu kita betul-betul kembali fitri, menjadi insan yang fitri dan tidak punya kesalahan apapun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sampai kepada Idul Fitri dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kali ini pembahasan zakat fitrah ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.